Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Harisun 'alaiha wa aujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wada'a al-hujjata wa atamma al-mahajjah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alna 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Syariat Islam merupakan rahmatan lil alamin. Syariat Islam terdiri dari dua aspek yang jika kita ingin melihatnya secara detail, pertama sekali ada aspek-aspek ubudiyah, di mana aspek-aspek ubudiyah ini yang dikenal juga dengan ibadah mahdhah, di mana semua aspek ini tidak dapat berubah lagi. Di saat kita sudah mendapatkan tuntunan mengenai bagaimana kita melaksanakan salat 5 waktu, maka tidak ada perubahan lagi tentang jumlah rakaatnya dan tentang bagaimana bacaan yang dibaca di dalam salat 5 waktu tersebut. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah puasa. Puasa yang wajib itu dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi tidak bisa ada perubahan lagi kalaupun seandainya ada orang yang mengakui berjumpa dengan Rasul mengatakan bahwasanya untuk tahun ini puasa bulan Ramadan diundurkan kepada bulan Syawal. Itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah, hal yang sama juga terjadi jika keadaan dunia sedang mengalami musibah wabah COVID-19. Maka pelaksanaan ibadah haji itu tidak dilaksanakan di Mekah. Maka ibadah haji itu boleh digantikan ke tempat yang lain. Ini merupakan sebuah kesalahan besar di dalam memahami syariat. Syariat untuk urusan ibadah mahdhah itu merupakan hal yang sudah pasti dan tidak dapat berubah lagi. Akan tetapi di dalam syariat ada beberapa hal yang memang mempunyai ranah dan ia dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, contoh di antara urusan syariat yang dapat terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan zaman yaitu adalah aspek muamalah. Di dalam aspek muamalah ini terdapat beberapa aspek seperti aspek perekonomian, aspek politik, aspek sosial, aspek budaya, dan kesemua aspek ini menerima perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan daerahnya. Salah satu contoh aspek perekonomian yang menjadi pembahasan penting di dalam perekonomian Islam yaitu adalah mengenai bagaimana institusi keuangan Islam atau yang dikenal juga dengan Islamic Finance, Islamic Institution. Islamic Institution ini merupakan salah satu yang muncul yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Dulu pada masa Rasul itu semua pendapatan negara itu disalurkan secara langsung dikarenakan kebutuhan umat Islam pada saat itu memang sangat mendesak. Begitu juga dengan kekayaan yang diperolehi pada saat itu sangatlah minim. Nah, pada ayat yang kita bacakan tadi itu jelas-jelas bahwasanya Allah menciptakan syariat ini itu sesuai dengan karakter umatnya. Umat Nabi Muhammad itu diturunkan syariat kepada Nabi Muhammad dan itu
bisa dilaksanakan sampai dengan akhir zaman. Kalau kita ingin melihat bagaimana sebenarnya perkembangan zaman, pada akhir-akhir ini, pada era 40-an itu terkenal dengan sebuah institusi yang dinamakan dengan perbankan syariah. Perbankan syariah ini berupaya untuk tidak menggunakan sistem bunga. Dan ini merupakan salah satu permasalahan yang terpenting yang mengakibatkan perekonomian dunia terus mengalami krisis. Kenapa? Karena fondasi perekonomian dunia masih menggunakan sistem bunga atau yang dikenal dengan interest rate. Oleh sebab itu, kalau kita ingin tidak mengalami dalam krisis, maka kita harus mengambil pedoman yang sudah diatur dan diberikan oleh Allah kepada umat manusia, sehingga kita bisa dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.